Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayub, NIM 2103015012223 dari kelas PJKRK. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Rekreasi, yaitu pada bab 3, di mana pada bab 3 ini membahas tentang sarana pendidikan rekreasi. Baik, adapun subtopik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, lingkungan yang sengaja dibuat. Yang kedua, lingkungan sosial. Yang ketiga, lingkungan alam. Yang keempat, kaitannya pendidikan dan rekreasi. Yang kelima, pengertian pendidikan dan rekreasi. Kemudian yang terakhir, fungsi pendidikan rekreasi. Yang pertama, lingkungan yang sengaja dibuat. Sarana ini biasanya dibuat untuk memenuhi tuntutan pelaku rekreasi yang menuntut adanya pelayanan yang memuaskan dari pengelola. Biasanya berbentuk mall, hotel, resort, museum, fasilitas olahraga, pusat-pusat seni dan budaya, serta pusat-pusat hiburan. Sarana dan prasarana disediakan dengan tujuan agar para konsumen merasa senang baik dalam menyalurkan hobinya berupa olahraga ataupun berupa seni. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial. Sarana dan prasarana semacam ini umumnya dirancang dan dibangun dalam bentuk kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dengan bentuk kegiatan bisa berupa pengembangan dari kegiatan yang sudah ada seperti festival tarian daerah se-Indonesia, pameran produksi dalam negeri, dan pergelaran musik tradisional. Dalam kebudayaan dan adat istiadat bangsa Indonesia yang beraneka ragam jenisnya, di mana satu sama lain saling berbeda antara satu suku bangsa dan daerah yang menjadi objek wisata para pendatang yang datang dari luar negeri, seperti halnya kegiatan Ombu Botu atau lompat di batu nisan. Kemudian yang ketiga, lingkungan alam. Lingkungan alam telah menjadi pendukung yang bernilai tak terhingga. Sarana dan prasarana yang didasari oleh keadaan alam umumnya bersifat natural. Bentuk sarana dan prasarananya berupa pegunungan, pantai, danau, sungai, hutan, dan peninggalan sejarah-sejarah, yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Masjid Demak. Fasilitas ini biasanya dimanfaatkan untuk mereka yang ingin mencari kekaguman, petualangan, tantangan, dan kemandirian. Kemudian yang keempat, kaitannya pendidikan dan rekreasi. Pendidikan dan rekreasi merupakan dua istilah yang memiliki makna yang berbeda. Namun banyak orang yang mengklaim bahwa definisi pendidikan dalam artian luas, makna pendidikan itu dapat mencakup rekreasi. Dengan interpretasi semacam ini, perbedaan antara pendidikan dan rekreasi menjadi tidak jelas. Yang kelima, pengertian pendidikan dan rekreasi. Pendidikan rekreasi merupakan salah satu perwujudan dari kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang merupakan bagian dari proses pendidikan, karena tujuannya untuk bersifat mendidik. Istilah lain dari pendidikan rekreasi adalah pendidikan waktu luang di sekolah. Tujuannya adalah dalam rangka membimbing dan mengarahkan peserta didik supaya dapat memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang bersifat rekreatif dan bersifat positif. Pendidikan rekreasi di sekolah. Fungsi sekolah dalam pendidikan rekreasi penting dalam menyampaikan program untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan waktu luang dan rekreasi bagi peserta didik. Fungsi rekreasi sebagai pengaruh kekuatan sosial, materi, dan metode pendidikan sama pentingnya. Fungsi sekolah. Yang pertama, sekolah harus mendidik anak pada waktu luang dengan kegiatan yang berfaedah. Kemudian yang kedua, sekolah harus mencapai artikulasi maksimal antara pembelajaran dan rekreasi. Yang ketiga, sekolah harus menyelaraskan dan memobilisasi masyarakat untuk rekreasi. Yang keempat, sekolah harus mengembangkan rencana bekerja sama mengenai fasilitas rekreasi. Yang kelima, pendidik seharusnya menjadi pendorong, perangsang, dan menghasilkan penelitian dalam rekreasi. Kemudian yang keenam, pendidikan seharusnya memfokuskan pada penyiapan tenaga rekreasi yang profesional. Selanjutnya, fungsi pendidikan rekreasi. Karena pendidikan rekreasi telah menjadi bagian integral dalam proses pendidikan secara keseluruhan,
maka dalam pelaksanaannya pendidikan rekreasi memiliki fungsi yang mengacu pada tujuan pendidikan. Nah, adapun fungsi pendidikan rekreasi adalah satu, memperkaya wawancara dan pengetahuan. Dua, meningkatkan skill, menambah gairah belajar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap hidup yang kreatif dan sosial. Yang keempat, membentuk kepribadian. Yang kelima, mensyukuri kebesaran Tuhan. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.